Halo semuanya, saya Ulfa dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, salah satu pengampu kuliah IF 2121 Logika Komputasional. Video ini berisi materi mengenai elemen kunci dari logika sebagai pengantar untuk masuk ke logika komputasional. 3 elemen kunci tersebut adalah logic sentences, logic entailment, dan logic proof. Mari kita lihat contoh dunia balok berikut ini. Misal, kita memiliki susunan sebagai berikut. Balok A berada di sebelah balok B, kemudian balok B berada di sebelah balok C, balok C di sebelah balok D, dan balok D berada di sebelah balok E. Ketika kita menyatakan sebelah, artinya sebuah balok berada tepat di sebelah kiri balok yang sebelumnya disebutkan. Contoh pengaturan yang lain adalah sebagai berikut. Susunan balok yang kedua adalah kebalikan dari susunan balok yang pertama. Untuk 5 balok tersebut, terdapat 5 faktorial atau 120 buah susunan balok yang berbeda. Karena kita melihat gambar dari susunan balok, maka dengan mudah kita mengetahui balok apa yang berada di sebelah kanan balok yang mana. Nah, bagaimana jika kita tidak mengetahui gambar susunan balok, tapi hanya mendengar sebagian informasi dari orang lain mengenai susunan balok? Bisakah kita kemudian membayangkan dan menyatakan susunan balok tersebut? Sekarang kita mendengar informasi dari orang lain mengenai sebuah susunan balok dengan memanfaatkan kalimat yang menggunakan not, or, nothing, dan something. Kalimat pertama adalah informasi langsung yang bisa kita pahami, balok A berada di sebelah kiri balok B. Kalimat kedua menyatakan suatu hal yang tidak benar, yaitu balok B tidak benar berada di sebelah kiri balok D, tapi tidak menyatakan informasi yang benarnya. Kalimat ketiga memberikan pernyataan adanya 2 buah kemungkinan, tapi tidak menyatakan kemungkinan mana yang benar. Sedangkan kalimat keempat menyatakan bahwa tidak ada balok di sebelah kiri balok A. Kalimat kelima menyatakan ada sebuah balok yang berada di sebelah kiri balok E. Nah, sebetulnya komunikasi yang efektif membutuhkan suatu representasi bahasa yang mampu mengekspresikan apa yang kita tahu, dan apabila ada yang tidak kita tahu, bahasa tersebut memiliki bentuk representasi yang bisa mengekspresikan apa yang kita tahu saja. Nah, dengan logika, kita bisa mengekspresikan informasi yang tidak lengkap maupun informasi yang lengkap. Contohnya adalah kelima kalimat tersebut yang mengekspresikan informasi lengkap maupun informasi yang tidak lengkap. Nah, dari kelima informasi tersebut, bisakah kemudian kita menentukan bagaimana sebetulnya susunan balok yang diinformasikan? Kalimat-kalimat logika bisa membatasi kemungkinan keadaan pada dunia nyata atau domain yang sedang kita bicarakan. Ketika kita mendapatkan kalimat logika dan meyakini bahwa kalimat logika tersebut benar, maka kita bisa mengetahui bagaimana keadaan dunia yang sedang kita bicarakan, contohnya untuk kasus dunia balok ini. Namun, hal tersebut tidak selalu berarti kita mengetahui secara pasti bagaimana keadaan sesungguhnya. Ketika kalimat-kalimat logika yang kita dapatkan hanya mengekspresikan sebagian dari keadaan dunia. Sebagai contoh untuk kalimat-kalimat logika sebelumnya pada kasus dunia balok, maka kita tidak bisa menghasilkan satu kalimat unik, yaitu susunan balok yang sesuai dengan pernyataan pada kalimat-kalimat tersebut. Karena ada 2 susunan yang mungkin. Nah, kalimat-kalimat susunan balok yang bernilai benar berdasarkan kalimat-kalimat informasi yang diberikan di awal disebut sebagai kesimpulan logika atau logical conclusions. Dengan kata lain, kalimat-kalimat logika dinyatakan menurunkan atau menyertakan, biasa disebut juga dengan entails, suatu kesimpulan jika dan hanya jika dunia atau domain yang sedang kita bicarakan memenuhi atau sesuai dengan kalimat-kalimat logika tersebut, maka dunia atau domain tersebut juga memenuhi atau sesuai dengan kesimpulan.
Nah, bagaimana cara kita memeriksa apakah sekumpulan kalimat logika sebetulnya logically entails sebuah kesimpulan? Cara yang naif adalah dengan memeriksa semua kemungkinan dunia. Untuk contoh dunia balok adalah semua kemungkinan susunan balok yang membuat kalimat tersebut bernilai benar atau sesuai dengan keadaan dunianya. Namun, cara ini tidak praktis karena untuk beberapa kasus yang lain, kemungkinan dunianya bisa tak terbatas. Untuk kasus dunia balok ini saja, kita memiliki 120 kemungkinan susunan balok. Cara yang lebih mudah adalah dengan melakukan deduksi logika, yaitu penerapan kaidah inferensi untuk menurunkan suatu kesimpulan. Dengan demikian, kita menghasilkan suatu pembuktian logika atau logical proof, yaitu urutan langkah penalaran yang membawa sekumpulan premis atau kalimat logika yang diberikan menjadi suatu kesimpulan. Nah, untuk bisa melakukan pembuktian tersebut, kita harus mengenal langkah-langkah penalaran. Aristoteles berkontribusi untuk mempermudah kita dalam melakukan langkah-langkah penalaran ini. Pada video berikutnya, kita akan mengenal beberapa pola penalaran yang umum digunakan. Selamat belajar!